Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perkuliahan pada pemaparan materi pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kunjungan lapangan dan karya wisata. Kunjungan lapangan dan karya wisata adalah media penting dalam pendidikan orang dewasa. Keduanya, antara kunjungan lapangan dan karya wisata, merupakan kunjungan yang sudah terencana atau sudah direncanakan sebelumnya untuk mengunjungi suatu tempat di luar kelas atau mengunjungi tempat pertemuan organisasi perkumpulan tertentu. Mari kita bahas antara keduanya. Yang pertama, kunjungan lapangan. Suatu kunjungan lapangan biasanya berkenaan dengan kegiatan membawa kelompok ke tempat khusus untuk tujuan yang khusus juga. Nah, tujuan tersebut mungkin untuk mengamati situasi, mengamati kegiatan atau praktik, atau membawa kelompok menemui seseorang atau objek yang tidak dapat dibawa ke kelas atau ke tempat pertemuan. Nah, kunjungan lapangan ini biasanya berjangka waktu pendek, kurang dari 1 jam mungkin, atau paling lama itu tidak lebih dari 2 atau 3 jam. Nah, berikut ini ada salah satu contoh video mengenai kunjungan lapangan yang dilakukan oleh DPR RI ke Kementerian Kesehatan. Berikut videonya. Yang pertama, Satgas lawan COVID-19 DPR hari ini mengunjungi Kementerian Kesehatan. Yang pertama, memberikan dukungan kepada Kementerian Kesehatan dalam rangka tatanan hidup baru yang sudah tidak bisa lagi menunggu lebih lama karena rakyat kita sudah banyak yang susah dan memang harus menggerakkan roda ekonomi. Namun prioritas utama kita adalah bagaimana tatanan hidup baru itu dipenuhi dengan protokol COVID-19. Oleh karena itu kami datang selain memberikan dukungan, juga memastikan bahwa protokol-protokol kesehatan di semua sektor itu sudah dipersiapkan dengan baik oleh Kementerian Kesehatan, dan kami sudah mendengarkan paparan bahwa protokol-protokol di segala sektor itu sudah dipersiapkan sehingga sektor-sektor yang ada nanti tinggal di-sharing dan kemudian mereka akan dipandu untuk membuat SOP sesuai dengan kebutuhan di tempat masing-masing. Ini semua sudah disiapkan, dan apalagi dengan dukungan dari Satgas lawan COVID-19 DPR RI jelas menjadi makin sempurna, makin detail. Nanti implementasinya kami bisa kerjakan dengan baik. Yang paling penting dukungan dari DPR itu sangat membantu kami, membuat kami bisa membuat protokol-protokol kesehatan yang lebih detail dan jelas. Ya, kalau kurva meningkat itu kan kita lihat di beberapa daerah ya, namun tatanan hidup baru ini juga tidak bisa menunggu lebih lama karena biar bagaimana rakyat kita juga sedang susah. Nah, upaya untuk kemudian menurunkan kurva dan kemudian menggerakkan roda ekonomi itu juga harus saling berjalan. Nah, untuk itulah kemudian dalam tatanan hidup baru ini kami memastikan bahwa protokol kesehatan itu disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan harus diikuti oleh berbagai macam sektor untuk menjamin tenaga kerja, misalnya menjamin anak sekolah, menjamin mahasiswa, menjamin tempat beribadah, pesantren, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh video mengenai kunjungan lapangan yang dilakukan oleh DPR RI kepada Kementerian Kesehatan. Selanjutnya mari kita bahas mengenai karya wisata. Nah, karya wisata ini sama kegiatannya, merupakan salah satu kegiatan yang biasanya mengunjungi tempat yang menarik, unik. Nah, bedanya dengan kunjungan lapangan, karya wisata ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kunjungan lapangan. Namun, tujuannya ini hampir sama dengan tujuan untuk kunjungan lapangan, yaitu untuk mengamati sesuatu situasi tertentu
mengamati seseorang atau objek yang tidak dapat dibawa langsung ke dalam kelas atau kepada pertemuan secara langsung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan kunjungan lapangan dan karya wisata. Kunjungan lapangan dan karya wisata itu memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu, kunjungan lapangan dan karya wisata memberi kesempatan untuk mengumpulkan pengalaman dan informasi baru. Kedua, benda-benda dapat diamati dalam bentuk aslinya. Tiga dimensi, warna alami, dan gerakan-gerakan dapat diamati. 4, minat dan ketelitian pengamatan anggota itu dapat ditumbuhkan. 5, kesempatan dapat diberikan kepada peserta untuk belajar sambil bekerja. 6, prosedur dapat diamati dan dialami yang nantinya dapat diterapkan oleh peserta. 7, kunjungan dan karya wisata itu memberi kesempatan kepada peserta untuk menggabungkan sekolah atau kegiatan organisasi dengan kehidupan masyarakat. Kemudian yang ke-8 itu elemen-elemen konkret dan realistis yang tidak didapatkan di kelas atau di tempat pertemuan lainnya memungkinkan dapat diperoleh. 9. Kunjungan dan karya wisata memberikan pengertian nyata tentang sifat masalah-masalah orang dewasa. 10. Kunjungan dan karya wisata memungkinkan terjadinya transfer pengertian ide-ide yang sulit dari pimpinan kepada peserta. 11. Apabila dilaksanakannya dengan baik, kunjungan dan karya wisata itu merupakan kegiatan kerjasama yang cenderung mengembangkan kesatuan tujuan di antara peserta. Ke-12, yang terakhir itu, kunjungan dan karya wisata dapat berperan dengan baik untuk mendorong partisipasi anggota dalam diskusi dan tindak lanjut setelah kunjungan dan karya wisata. Selain daripada kelebihan, karya wisata dan kunjungan lapangan tentu memiliki banyak kelemahan. Di antaranya yaitu tidak cocok untuk beberapa bidang permasalahan. Terkadang tidak ada kesesuaian antara bahan ajar dengan tempat yang dikunjungi. Untuk mencegah hal ini, kita dapat melakukan observasi terlebih dahulu ke tempat tersebut, apakah tempat tersebut sudah sesuai dengan bahan ajar yang akan kita sampaikan atau belum, dan apakah tempat tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari kegiatan yang akan kita lakukan atau belum. Nah, yang kedua yaitu mahal, baik dari segi waktu, uang, dan tenaga jika kunjungan ini dilakukan pada tempat yang jauh. Terkadang beberapa kegiatan karya wisata atau kunjungan lapangan tidak terlalu memperhatikan baik dari segi biayanya, waktunya, dan tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Maka dari itu, sebaiknya kita dapat melakukan karya wisata atau kunjungan lapangan pada tempat yang tidak terlalu jauh dari lokasi agar kita bisa menghemat uang, bisa menghemat biaya, bisa menghemat waktu untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu memerlukan banyak persiapan. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal pasti memerlukan banyak persiapan. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan kegiatan ini atau kegiatan karya wisata dan kunjungan lapangan. Yang keempat yaitu melibatkan orang lain. Dalam pelaksanaannya, sebuah kegiatan karya wisata dan kunjungan lapangan pasti melibatkan orang lain. Contohnya seperti harus ada perizinan dari tempat tersebut, apakah tempat tersebut boleh untuk dilakukannya sebuah karya wisata atau kunjungan lapangan atau tidak. Baik, pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang tujuan kunjungan lapangan dan karya wisata. Adapun tujuan kunjungan lapangan dan karya wisata yang dianjurkan seperti yang pertama ada pertanian. Contoh dari pertanian yaitu lahan pertanian, tanaman yang ditata,
atau peternakan susu sapi. Yang kedua ada seni. Contoh dari seni yaitu seperti kebun, pemandangan, pantai, ataupun galeri seni, pameran seni juga. Yang ketiga ada klub. Contoh dari klub yaitu seperti komersial, pelayanan, profesional, persahabatan, hobi, ataupun rekreasi. Dan yang keempat ada komunikasi. Contoh dari komunikasi yaitu seperti telepon, televisi, telegram, radio, ataupun majalah. Yang kelima yaitu pemerintahan. Contoh dari pemerintahan seperti kantor pos, percetakan uang logam, pintu air, dan dam. Adapun yang keenam yaitu pendidikan. Contoh dari pendidikan seperti sekolah, akademi, museum, perpustakaan, galeri, dan pameran. Yang ketujuh yaitu ada bangunan. Contoh dari bangunan seperti sistem air, pengendalian banjir, terowongan, jalan raya, dan jembatan. Adapun yang kedelapan yaitu pameran. Contoh dari pameran seperti pekan pertanian, pementasan olahraga, pameran rumah, ataupun pameran ilmiah. Yang kesembilan ada keuangan seperti bank, asosiasi simpan pinjam, pasar modal, dan kantor lelang. Dan selanjutnya ada bahan makanan seperti toko roti, perusahaan susu, pabrik botol, kebun buah-buahan, ataupun pabrik pengolahan ikan dan bahan makanan. Yang ke-11 ada kesehatan seperti klinik, rumah sakit, kantor pemadam kebakaran, sanatorium, dan pabrik obat-obatan. Saya Silmi Zalmiati. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang tujuan yang disarankan untuk kunjungan lapangan dan karya wisata. Yang ke-12 ada sejarah. Contoh dari sejarah yaitu seperti gedung, kuil, gedung museum, dan monumen. Lalu yang ke-13 ada perumahan. Contoh dari perumahan yaitu seperti pemandangan alam, taman, interior, perkampungan kumuh, proyek, pemukiman, dan pengembangan kawasan baru. Lalu yang ke-14 yaitu pabrik. Contoh dari pabrik ini seperti pabrik kendaraan bermotor, pabrik pesawat terbang, pabrik pakaian, makanan, dan pabrik keramik. Yang ke-15 yaitu militer. Contohnya seperti tentara, benteng, landasan pesawat udara, sekolah, perguruan tinggi, dan daerah terlarang, dan juga pos Indonesia. Yang ke-16 yaitu sumber daya alam. Contohnya seperti pertambangan, barang galian, tambang minyak, kehutanan, dan danau. Yang ke-17 ada musik, yaitu contohnya seperti konser, opera, gedung konser, pabrik alat musik, program studio, dan tempat penciptaan lagu. Yang ke-18 ada alam. Contohnya seperti rumah yang dikelilingi tanaman pagar, lalu perlindungan hutan, dan sungai. Yang ke-19 ada rekreasi. Contohnya seperti perkemahan, tanah lapang, pantai, kolam renang, dan gedung olahraga. Yang ke-20 yaitu agama. Contohnya bisa seperti tempat beribadah, seperti gereja, masjid, vihara, dan katedral. Yang ke-21 yaitu ada tempat perbelanjaan. Contohnya seperti tempat perbelanjaan lukisan, tempat perbelanjaan mesin, tempat perbelanjaan perlistikan, kecantikan, dan seperti tempat perbelanjaan lemari. Yang ke-22 ada transportasi. Contohnya seperti jalan kereta api, sistem elevator, jalan bawah tanah, lapangan udara, dan terminal bus. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang perencanaan kunjungan lapangan dan karya wisata. Keberhasilan kunjungan lapangan dan karya wisata sangat tergantung pada seberapa baiknya perencanaan itu dibuat. Nah, ada beberapa saran yang dapat membantu untuk merencanakan kunjungan lapangan dan karya wisata yang efektif. Yang pertama ada tujuan atau maksud. Tujuan atau maksud kunjungan lapangan dan karya wisata, seyogianya dipertimbangkan secara hati-hati dan dibatasi, yaitu tujuannya yang sangat penting saja. Dalam hal ini, pengelolaan kunjungan sering mencoba untuk memadatkan terlalu banyak kegiatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada keikutsertaan dalam perencanaan.
Peserta diharapkan ikut serta dalam merencanakan kunjungan dan karya wisata. Keberhasilan dari kegiatan ini tergantung dari kesadaran peserta tentang maksud dan proses yang harus diikuti. Dengan kebersamaan peserta dalam perencanaan ini, mereka akan lebih menghayati maksud dan prosedur. Dan biasanya hal ini akan lebih meningkatkan peran serta mereka dalam menyukseskan kegiatan. Nah, yang ketiga ada pemilihan tempat tujuan. Maksud kunjungan turut menentukan tempat tujuan. Berkenaan dengan tempat tujuan ini kemungkinan hanya ada satu tempat tujuan atau beberapa tempat tujuan. Yang penting adalah dipertimbangkan satu persatu dan dipilih mana yang terbaik. Yang keempat ada pengaturan dengan melibatkan pihak organisasi yang akan dikunjungi. Orang dan wakil organisasi yang akan dikunjungi harus dilibatkan dalam perencanaan ini. Mungkin perlu mengunjungi industri atau organisasi beberapa kali untuk membuat pengaturan sesuai dengan yang dikehendaki. Banyak waktu dan biaya perjalanan akan terbuang sia-sia jika kunjungan dilaksanakan ke tempat tujuan di mana orang atau organisasi yang dikunjungi kurang mengetahui atau kurang siap sehubungan dengan tanggung jawabnya. Yang kelima, ada pengaturan waktu. Dalam merencanakan karya wisata, perusahaan bis akan menggunakan bis yang mempunyai rute perjalanan yang diminta dan akan memperhitungkan waktu yang diperlukan dalam fase perjalanan. Nah, mereka harus memahami jalan raya, rambu-rambu lalu lintas, dan tempat-tempat yang harus disinggahi, termasuk tempat parkirnya. Yang keenam ada transportasi. Alat transportasi untuk perjalanan yang jauh bisa menggunakan charteran bus, pesawat terbang, atau kereta api. Angkutan umum bertanggung jawab dalam hal kecelakaan. Apabila menggunakan bus, harus diperhatikan bahwa semua supir mempunyai SIM dan ada jaminan asuransi. Yang ketujuh ada bahan dan perlengkapan. Bahan dan perlengkapan yang diperlukan seyogianya tersedia di tempat tujuan atau peserta membawanya sendiri-sendiri. Banyak waktu terbuang jika perlengkapan atau bahan tidak tersedia pada saat diperlukan. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, ada pembentukan kepanitiaan. Dalam merencanakan kunjungan lapangan dan karya wisata, perlu diambil suatu kebijakan untuk mendorong peserta ikut bertanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai anggota panitia. Sementara tanggung jawab dapat diwakilkan kepada ketua atau guru pembimbing, tetapi akan lebih baik jika sebagian peserta juga diberi tanggung jawab untuk melakukan tugas khusus. Hal yang penting dalam kepanitiaan adalah adanya rincian tugas yang jelas bagi setiap anggota panitia. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya, ada pelaksanaan kunjungan lapangan atau karya wisata. Pada kunjungan lapangan atau karya wisata ini akan lebih mudah dilaksanakan jika perencanaan telah disusun secara cermat kemudian dilaksanakan dengan baik. Tujuannya karena seringkali sulit untuk menjaga kelompok selalu bersama-sama dan menjaga perhatian mereka ketika berada di lokasi. Dalam pelaksanaan kunjungan lapangan dan karya wisata ini, Flores, Bueno, dan La Pastora pada tahun 1983 menyarankan untuk mengundang pimpinan lokal dan pejabat pemerintah. Untuk pelaksanaan kunjungan lapangan dan karya wisata ini, ada saran-saran yang disampaikan oleh Morgan pada tahun 1976. Di antaranya yang pertama ada pengenalan. Di sini pengenalan bertujuan untuk mengenalkan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan atau organisasi yang dikunjungi dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pengamatan secara maksimal. Yang kedua, ada menjaga minat kelompok. Perhatian atau minat harus diambil untuk menjaga agar kelompok tetap bersama-sama dan tidak bicara sendiri-sendiri. Dalam hal ini, sebagai anggota kelompok, ia harus menempatkan dirinya di tengah semi lingkungan sehingga tidak ada seorang pun yang berada di belakangnya.
Yang ketiga, mempertahankan partisipasi. Dalam mempertahankan partisipasi ini, anggota kelompok sebaiknya diberikan motivasi untuk mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan objek atau kegiatan yang diamati. Yang keempat, ada pengaturan untuk kenyamanan fisik peserta. Di sini dimaksudkan kunjungan lapangan dan karya wisata seharusnya dijadwalkan sedemikian rupa sehingga peserta terhindar dari rasa kurang nyaman karena cuaca ataupun keadaan lokasi setempat. Yang kelima, ada mengakhiri kunjungan lapangan dan karya wisata. Di sini dimaksudkan guru atau pimpinan sebaiknya memperhatikan waktu dengan cermat dan mengalokasikan waktu untuk membuat kesimpulan dari hal-hal yang diamati. Yang keenam, ada tindak lanjut atau evaluasi. Dalam kunjungan mungkin dapat disediakan tempat untuk berdiskusi secara kelompok. Kemudian evaluasi kunjungan lapangan karya wisata sebaiknya dilakukan oleh pimpinan atau pembimbing. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai kunjungan lapangan dan karya wisata. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat terus rekan-rekan. Salam andragogia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.